satu materi atau tahlil dulu baru baca doa. Saya tahlil sedikit aja nanti saya baru materi. Sampai disingkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget, Pak. Pada puasa emang ya? Kok kayaknya lemes banget. Berapa hari nih Pak kita Pak udah Pak? 15 ya? Oh 16 sudah ya? Cepat juga ya? Kok cepat perasaan kayak saya? Bapak lama ya kayaknya ya? Jadi saya agak pantun dikit Pak, biar ada semangat dikit ya. Malam-malam makan pepaya cakep gitu loh Pak, biar semangat. Malam-malam makan pepaya, pepaya merah dari kebun Bang Jalu. Yang jawab salam saya doain berjaya, hidupnya berkah, sehat selalu, amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat, umur panjang, bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Alhamdulillah. Saya ulangi lagi Pak ya, salamnya Pak ya. Kayaknya masih lemes banget tadi. Ustadz Kaimun aja lemes banget kayaknya tadi. Belum makan. Baik Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musawwiril khalqi wal arham ghafiriz dzunubi wal asar qabilit taubati wan nadam alladzi ja'ala ramadhana syahra syiyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in, summa ila jami'i akhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa ibadil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhrihahu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Summa ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa khalatina wa asatidina wa muallimina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina, nakhusu khususan ila rahim
Bapak Haji Abdul Allah yaghfir lahu dzunubahu wa yarhamhu. Allah yaghfir lahu dzunubahu wa yarhamhu wa lidarajati fil jannah nafa'ana Allah bi ulumi wa daraynahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan untuk arwah para keluarga kita semua yang sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah terima seluruh amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik dan terindah di sisinya. Ala hadinnya wa ala kunyatin shailah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة لأرواح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم فلك الحمد والشكر يا مولانا يا معبد يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا مجيب السائلين يا رحيم الضعفاء والفقراء والمساكين أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا أولادنا وولدنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذيع وذبا ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم تقبل وأوصل ثوابا قرآنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آلية منا واسرة ورحمة نزل وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وجميع العباد أجمعين ربنا جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين
والعلماء العاملين المخلصين والمصنفين والمفسرين عباد الأرباب المجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وشهد عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وخالاتنا وأساتذتنا ومعلمنا ومشايخنا مشايخنا خصوصا إلى روح semua keluarga kita yang sudah berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah berikan tempat yang terbaik dan terindah di sisinya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anha waghfir lahunna. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina saghirina wa kabirina wa zakarina wa Allahumma man ahyaytahu minna fa'ahyina al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma anzil fi qabrihim ar-rahmata wal maghfirata wad diya wan nur wal bahjata war ruha war rayhana was surur min yaumina hadha ila yaumin nusyur fa innaka malikun afuwun rabbun ghafur. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum kufratan min hufaril niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Saiful Asyidullah yang telah bertakbir dan doanya semoga semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kami kepada Ustaz Jamaah ada waktu masih 30 menit. Begitu bisa dengarkan ceramah agama dari guru kita. Kepada hormat kita Saiful Hadi Asyidullah dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdihi alladhi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi wa ja'ala ramadana min afdali syuhurihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa min jami'i qawli. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us bi afdalil milali wa adiyanihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya taatimi, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Khodar, wabil khusus tentunya untuk Ketua DKM Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin,
juga yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ramlan Siregar. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan panjang umur, senantiasa bisa membimbing kita semua. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Maghfirah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini saya berkesempatan hadir, dikasih kesempatan oleh Bapak DKM untuk mari sama-sama kita bersilaturahim ya Bapak Ibu ya. Hari yang ke-16. Alhamdulillah sudah hari yang ke-16 tidak terasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Bapak Ibu. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena dengan dipertemukannya kita oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, sesungguhnya Allah itu berkehendak, berkeinginan untuk memberikan rahmat, memberikan maghfirah, memberikan kemuliaan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah menarik dalam salah satu hadis, yang hadis ini masyhur, diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang sudah dijamin oleh Nabi masuk surga, namanya Thalqah bin Ubaidillah. Nah, Thalqah bin Ubaidillah ini meriwayatkan dalam salah satu hadisnya bahwa pada masa Nabi ada dua orang sahabat karib, ada dua orang sohib lah, dalam bahasa kita sekarang besti tadi ya. Ya Pak, tahu Pak besti Pak? Besti Pak ya, nah, soulmate besti ya begitu dah. Jadi sebutannya ini orang ini akrab banget, memang sahabatan Pak, sahabatan dari ini kalau orang sekarang dunia itu tadi bilang besti. Nah, besti banget. Dari kabilah Bali, bukan Bali di kita Pak ya, Bali yang di Arab nih Pak. Jadi sana juga ada kampung Bali Pak, tapi bukan Bali kita, Bali yang kita kunjungi wisata itu bukan. Di sana ada dua orang besti tadi dari kampung Bali, namanya besti Pak. Kemana-mana orang udah dari kecil main bersama, apa-apa bersama, ya namanya besti, selalu berdua. Akhirnya apa? Dua orang besti ini memutuskan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam. Jadi ketika ada dakwah Rasulullah sudah sampai kedengaran ke kampungnya, ke kampung Bali, dia akhirnya memutuskan berdua ini memeluk Islam. Namanya besti. Akhirnya apa? Wa kana islamuhuma jami'an. Jadi diriwayatkan oleh Abu Thalqah bin Ubaidillah itu, ana rajulaini min Baliyin qadima ila Rasulillah. Ada dua orang sahabat laki-laki yang tadi sahabatan bestian datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an, mengucapkan Islam bersama-sama. Namanya besti barengan. Nah, dua orang ini yang masuk Islam ini, setelah masuk Islam, mohon maaf Bapak, Islamnya luar biasa. Kuat Islamnya. Jadi bukan Islam KTP kan sebagian dari kita itu Pak. Kalau kita kan masih begitu Pak ya. Namanya Indonesia itu kan 88% Muslim. Tapi kalau ditanya Islam benar ya nggak tahu kita Pak ya. Nah itu kan sekarang di Indonesia. Tapi ini berdua ini Pak, begitu masuk Islam, Islamnya langsung beneran ini. Semangat jihadnya tinggi. Apalagi waktu zaman Nabi kan zaman perjuangan. Orang Islam masih sedikit, orang Islam masih ditindas di mana-mana. Kalau ada panggilan jihad, dua orang ini semangatnya tinggi. Terutama yang pertama, yang laki-laki pertama, sebut aja gampang, laki-laki pertama yang kedua. Nah ini yang ada sebutan laki pertama, laki yang kedua dari dua orang sahabat ini. Terutama yang pertama ini Pak, kalau ada panggilan jihad tanpa komando, tanpa apa, siap berangkat. Nah ini yang pertama nih. Nah kebetulan pada suatu ketika panggilan jihad dipanggil, kedua-duanya ikut berperang di jalan Allah. Tapi Allah mentakdirkan berbeda dua orang ini. Dua orang tadi ditakdirkan oleh Allah berbeda. Yang pertama, yang semangat jihadnya tinggi luar biasa itu, dan dia memang memimpikan untuk mati syahid, ditakdirkan oleh Allah gugur dalam pertempuran. Dia mati syahid. Orang mati syahid jaminannya surga. Nah ini, dia ditakdirkan mati syahid. Sementara yang satu
Nah, yang satunya lagi, yang kedua, tidak ditakdirkan mati syahid. Bahkan dalam pertempuran itu dia menang, membawa harta rampasan perang yang banyak. Nah, dia baru meninggal setahun kemudian dari yang sahabatnya yang pertama tadi yang meninggal mati syahid. Dia setahun kemudian baru meninggal karena suatu penyakit. Ya, meninggal biasa lah, hasilnya bukan meninggal dalam keadaan mati syahid. Akhirnya apa? Setelah dua orang sahabat ini meninggal dua-duanya, yang meriwayatkan hadis tadi namanya Tolhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi, bermimpi, Pak. Bermimpi. Dalam mimpinya itu tiba-tiba Tolhah bin Ubaidillah ini berada di depan pintu surga bersama orang lain, orang yang banyak. Bersama namanya orang antri mau ke surga, masuk ke surga kan banyak, Pak. Orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat antri mau masuk pintu, mau masuk surga. Di situ juga ada dua orang sahabat bestian tadi, dua orang sahabat karib tadi, yang laki-laki dari Bani atau kabilah Bali tadi. Akhirnya nunggu masuk surga. Akhirnya nunggu nih, sambil nunggu dipanggil satu persatu masuk surga. Lama gak lama kemudian mulai dipanggil namanya. Fulan bin Fulan bin Fulan, silahkan masuk ke surga. Engkau sudah waktunya masuk surga. Dipanggillah untuk masuk surga. Yang dipanggil pertama di antara orang yang dikenal Ubaid tadi, Tolhah bin Ubaidillah, ternyata lelaki yang kedua, Pak. Malah lelaki yang kedua. Tolhah dalam hati bingung, loh kok bisa? Yang mati syahid kan jaminannya surga. Harusnya dipanggil yang nomor 1, ya kan? Dalam hati Tolhah mikir begitu, kok ini kok bisa yang dipanggil surga malah laki yang kedua? Harusnya yang pertama dong, dia yang mati syahid. Masih batin gitu. Kemudian timbul panggilan yang kedua. Terdengar lagi suara panggilan malaikat penjaga surga yang kedua. Fulan bin Fulan, silakan masuk. Sudah waktunya engkau masuk surga. Barulah kemudian ternyata yang disebut lelaki yang mati syahid tadi. Dia urutan di belakang dari lelaki yang tidak mati syahid. Akhirnya setelah mereka berdua masuk, ya namanya Tolhah kenal, ya pengen ikut juga, Pak. Pengen ikut masuk surga juga. Tolhah bin Ubaidillah ini baru nyampe pintu, di stop sama malaikat. Berhenti, stop dulu. Ente belum waktunya masuk surga. Nah, dia kan masih hidup, toh. Iya kan? Tadi yang Tolhah bin Ubaidillah kan masih hidup. Berhenti dulu. Ente belum waktunya masuk surga. Ente belum boleh masuk surga. Akhirnya apa? Bangun dia kelagapan. Tolhah bin Ubaidillah bangun. Dia merasakan mimpinya ini seperti seolah-olah kejadian yang nyata. Apalagi dia kan orang soleh. Mimpi orang soleh itu kan banyak benernya, karena mimpi dari Allah. Jadi kan ini akhirnya apa? Setelah kejadian itu Tolhah bin Ubaidillah menceritakan, Pak, kepada para sahabat yang lain, si itu tuh, si A, si B dari kabilah Bali itu loh masuk surga. Saya lihat dalam mimpi, tapi yang masuk surga kok aneh ya, yang masuk surga kok malah yang kedua, bukan yang mati syahid dulu. Akhirnya apa? Jadi perbincangan Tolhah bin Ubaidillah di ini sama sahabat lain. Ternyata masalah itu menjadi perbincangan sahabat-sahabat. Ada yang ngatain Ubaidillah, ente kali Tolhah mau tidurnya nggak bener, nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, nggak doa dulu, jadi gitu mimpinya tuh nggak bener. Ada yang nyalain begitu. Masa ya secara logika kan harusnya yang mati syahid dulu dong, yang masuk surga, baru nanti yang tadi, yang kedua, yang meninggal belakangan, kata sahabat yang lain. Apa akhirnya masalah ini jadi perbincangan di antara para sahabat. Akhirnya apa? Akhirnya karena ada perbincangan begitu, bingung kok bisa begitu kasusnya, mereka menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan, ya Rasul, kenapa begini, dijelaskan begitu. Terus Rasulullah balik bertanya. Akhirnya Rasulullah balik bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun ya ashabi, wahai sahabatku, mengapa kalian heran? Apa yang membuat kalian heran?
Mengapa lelaki yang pertama justru belakangan? Mengapa laki-laki yang kedua justru duluan masuk surga ya Rasulullah? Para sahabat menjelaskan. Akhirnya apa dijelaskan oleh Rasulullah? Rasulullah balik bertanya, Pak. Rasulullah balik bertanya, alaisa qad makasa hada ba'dahu sanatan. Memang lelaki itu yang pertama mati syahid. Lelaki yang kedua tidak mati syahid, mati biasa. Tapi Rasulullah kemudian bertanya, alaisa qad makasa ba'dahu sanatan. Tapi bukankah lelaki yang kedua yang masuk surga duluan itu hidup lebih lama, setahun lebih lama dibandingkan dengan laki-laki yang masuk surga yang mati syahid tadi? Para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Laki-laki yang mati kedua itu, yang meninggal kedua itu memang hidup lebih lama. Dia tidak mati syahid, hidup lebih lama, setahun lebih lama dibandingkan dengan laki-laki yang mati syahid. Terus Rasulullah bertanya, alaisa adraka Ramadan fasoma wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah. Bukankah laki-laki yang kedua tadi dia sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan? Bukankah selama bulan suci Ramadan tadi dia berpuasa? Bukankah selama bulan suci Ramadan tadi dia mengerjakan sholat-sholat sunnah selama bulan suci Ramadan? Para sahabat ditanya Rasul begitu menjawab, bala, betul ya Rasulullah. Laki-laki yang kedua tadi sebelum meninggal sempat bertemu Ramadan dulu. Dia rajin puasanya ya Rasul. Dia sholat sunnahnya rajin ya Rasul. Sholat sunnah-sunnahnya, tarawehnya semua bagus ya Rasul. Lalu apa jawaban Rasulullah? Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Maka itulah perbedaan yang ada. Perbedaannya jauh antara laki-laki yang pertama dengan lelaki yang kedua. Meskipun lelaki yang kedua tidak mati syahid, tapi dia bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dia mengerjakan puasa Ramadan dengan benar. Dia mengerjakan puasa Ramadan dengan baik. Dia mengerjakan puasa dengan baik. Dia menjalankan ibadah-ibadah Ramadan dengan baik. Maka Allah memberikan keutamaan yang lebih besar, kebesarannya bahkan melebihi keutamaan orang mati syahid. Ini Pak, mohon maaf, dalam hadis disebutkan, dalam hadis riwayat Thalhah bin Ubaidillah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita beruntung Allah Maha Rahman dan Rahim kepada kita. Kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Maka mari kita syukuri. Mohon maaf, kita itu mohon maaf jangan sampai seperti anak kecil yang minta mainan kepada orang tuanya. Coba perhatiin deh, anak kecil tuh Pak yang minta mainan kepada orang tuanya. Kalau minta mainan gimana Pak? Berisik nggak Pak? Merengek terus nggak Pak? Merajuk terus nggak Pak? Iya, itu anak kecil. Bener kan deh? Kalau minta mainan begitu ya? Kalau bapaknya, ya bapaknya lagi ngasuh, lagi ngudut di pojokan, disamperin kan, Pak mana Pak mainannya? Kalau belum dibeliin, teman-teman udah pada mainan nih Pak, ya kan, namanya anak kecil. Lihat bapaknya mau berangkat kerja aja tuh, digandolin, mana Pak mainannya? Kok belum dibeliin juga, kan begitu anak kecil. Bapaknya mau berangkat kerja juga digandolin, pulang kerja juga begitu, belum dibeli mainan, baru pulang aja nih. Belum duduk, belum istirahat, disamperin, ngerengek lagi, Pak mana mainannya, nagih lagi tat. Udah malam juga sama, bapak emaknya mau tidur, mau istirahat, udah malam, ngerengek lagi, minta lagi mainan lagi. Nah itulah namanya anak kecil. Tapi kenapa coba? Giliran dikasih mainan, dibeli-beliin orang tuanya sampai ngutang misalkan. Kalau udah dibeliin mainan gimana namanya anak kecil? Anak kecil gimana kalau diberikan mainan? Ya kan, baru dimainin sekali sudah bosen, baru dimainin sekali sudah ditinggal, dimainin sekali udah nggak dipegang lagi. Itu namanya anak kecil. Begitu anak kecil. Maka kita jangan seperti anak kecil Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ingat nggak ingat? Sejak bulan Rajab kita mintanya apa Pak sama Allah Pak? Sejak bulan Rajab masuk, doa kita apa Pak? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Duhai Allah,
berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Sejak 3 bulan yang lalu Pak, kita minta Allah seperti itu Pak, berisik kita Pak. Tiap habis sholat 5 waktu kita doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita minta gitu terus Pak sama Allah. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, bulan Sya'ban, ketemukanlah aku dengan bulan Ramadan ya Allah. Kita doanya begitu. Nah, giliran sekarang dikasih, ya jangan sampai kita kayak anak kecil. Ramadan sekali doang ke masjid, terus sisanya ngilang, ya kan? Kayak anak kecil dikasih mainan sekali, terus nggak ada lagi, nggak dipegang-pegang lagi. Ini ada kemajuan nggak di sini, Tat? Alhamdulillah ada. Adalah kemajuannya banyak. Ya, kemajuannya banyak Pak ya di sini ya. Waktu Ramadan awal full sampai sono Pak ya. Terus Ramadan kedua mengalami kemajuan, maju gitu ya. Iya. Iya, ada kemajuan Pak ya. Alhamdulillah. Iya, bagus, berarti ada kemajuan. Ini kemajuan yang nggak bagus Pak. Ini kemajuannya anak kecil tadi. Jadi karena itu tadi, karena nggak menyadari kita ini diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Harusnya kita syukuri ya, kita melakukan yang terbaik di bulan Ramadan. Kita udah minta kayak begitu sama Allah, berdoa supaya dikasih ketemu Ramadan. Giliran Ramadan ini yang kita nggak istiqomah, nggak konsisten. Kita minta dikasih, giliran dikasih ditinggalin. Kalau anak kecil, giliran dikasih kita cuekin. Ini adik-adik yang rajin ya. Ramadan tinggal 15 hari lagi loh. Tinggal dikit lagi 14 hari. Nanti tenang aja, kalau akhir nanti dapat baju baru. Jadi Ramadannya yang rajin ke masjid ya. Ramadan setahun sekali. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Wujud syukur kita kepada Allah ya, kita melakukan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Mengapa? Ya kita kalau Ramadan ya ada peningkatan lah. Jangan disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi kita ada lebihnya dibandingkan dengan bulan yang lain. Jadi kata Rasulullah SAW dalam riwayat hadis riwayat Abu Hurairah, itu ada 3 orang yang merugi, bahkan celaka Pak. Jadi ada 3 orang yang celaka. Ini mau diinget-inget. Ada 3 orang yang celaka kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Kata Rasulullah yang pertama 3 orang yang celaka itu, yang pertama rogifa anfu rajulin dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Jadi celakalah orang yang namaku, nama Rasulullah disebut di hadapannya, di dekatnya, walam yusalli alayya, tapi tidak dia mau bersolawat kepadaku. Nah ini termasuk orang yang celaka. Mohon maaf, mengapa begitu? Karena kita ini mohon maaf adalah orang yang sangat mengharapkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Kalau kita ngandelin amal ibadah kita Pak, mohon maaf, yakin gak Pak amal ibadah Bapak bisa mengantarkan ke surga? Model-model kita ini loh Pak, yakin gak Pak amal ibadah kita bisa mengantarkan otomatis kita ke surga Pak? Yakin Pak? Wih, yakin Pak? Alhamdulillah kalau yakin. Nah tapi gitu Pak, sebagian besar dari kita amal ibadah kita, kalau kita berkaca dengan orang-orang dulu bagaimana beribadah, itu masih sangat jauh Bapak. Maka kita yang bisa kita andalkan diantaranya adalah mengharap syafaat dari Rasulullah. Orang dulu, para ulama-ulama dulu yang hebat saja, yang demikian hebat ibadahnya saja masih mengharap syafaat Rasulullah, apalagi kita orang akhir zaman yang ibadahnya banyak godaan. Apalagi kalau udah ketemu HP ya Pak ya. Iya kan? Udah ketemu HP aja nih kita, habis waktu kita depan HP untuk TikTok, untuk YouTube, ya kan? Adik-adik nih untuk game online, ya kan? Ngaku, ya kan anak-anak sekarang. Apalagi maka kita mengharapkan syafaat Rasulullah. Maka kok ketika kita mengharapkan syafaat Rasulullah tapi nama Rasulullah disebut di hadapan kita, kok kita nggak mau bersalat, itu kita termasuk orang yang celaka. Kita persingkat, waktunya udah mau habis. Terus yang kedua orang yang celaka adalah warogifaron afurojulin ingdahu abawahu ahaduma falam ya'mal fahgima amalan yadhawu bisababil jannah. Jadi kita punya orang tua nih Pak, orang tua yang udah sepuh atau siapa belum sepuh tapi tinggal bersama kita, entah itu kedua orang tua, entah itu salah satu dari orang tua kita, tapi kita tidak mampu melakukan
menunaikan kewajiban kita sebagai anak, kita tidak mampu memberikan hak-hak orang tua kita tidak mampu berbakti kepada orang tua kita dengan baik, kita tidak mampu memperlakukan orang tua kita dengan baik, kita tidak mampu menyenangkan, membahagiakan orang tua kita dengan baik. Membahagiakan tidak harus dengan materi, dengan sikap perilaku kita yang baik, yang menghormati orang tua, itu bagian dari berbakti kepada orang tua. Kok kita nggak mampu melakukan itu? Padahal orang tua kita ada bersama kita dikasih kesempatan oleh Allah, orang tua kita tinggal bersama kita, maka orang yang seperti ini akan jauh dari surga Allah, akan celaka. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua kita itu, mohon maaf, adalah pintu utama surga. Jadi surga itu punya pintu 8. Pintu yang paling depan itu, kayak masjid ini, pintu yang paling depan ini, inilah orang tua kita. Jadi surga kita itu tergantung orang tua kita, ridho orang tua kita. Maka kalau kita berbakti kepada orang tua kita bisa bagian orang tua ridho kepada kita, surga udah di tangan kita, Pak. Ini kata Rasulullah, al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syita fa'di dzalikal bab aw fadhu wa dakhaltal jannata minhu. Orang tua kita itu surga kita. Jika kita ingin, ya sia-siakan saja pintu itu, gak usah diperhatiin orang tua kita. Tapi ingat, kamu gak bakalan masuk surga. Seperti pintu, kalau kamu gak rawat, pintu itu karatan, gak bisa dibuka, ya jalan kamu akan membuka pintu susah. Pintu gak bisa dibuka, kamu gak bisa lewat pintu itu. Tapi kalau pintu itu kamu jaga dengan sebaik-baiknya, kamu buka gampang, kamu masuk surga gampang, karena kita mempunyai pintu itu, kita rawat pintu. Orang tua kita senang, kita hormati, takzimi, kita bagian berarti, maka surga sudah ada di tangan kita. Yang terakhir, orang yang celaka adalah apa? Rogima anfurujulin dakhala ramadhanu alaihi wa tamma ramadhanu qabla yaghfirullah. Kita dipertemukan oleh Allah Bapa Suci dengan bulan suci Ramadan, tapi kok kita nggak mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita dengan baik, untuk mencari bekal kita di kehidupan akhirat kita. Akhirnya bulan Ramadan begitu berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan, mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pengampunan, rahmat dan kemenangan di penghujung Ramadan. Maka itu kita termasuk orang yang celaka. Maka masih ada berapa hari ke depan? 14 hari ke depan. Mari sama-sama kita manfaatkan keberadaan Ramadan yang tinggal 14 hari ini untuk kita semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah, untuk kita semakin memperbanyak amal kebajikan kepada sama, atau melakukan hal-hal yang baik dan terbaik di dalam hidup kita, agar Ramadan ini keberadaan menjadi berkah buat kita. Awal Ramadan menjadi rahmat bagi kita, pertengahan Ramadan menjadi maghfirah bagi kita, dan penghujung Ramadan nanti menjadikan kita orang-orang yang suci, orang-orang yang meraih kemenangan lahir dan batin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup ya Tad? Masih ada waktu? Cukup kan? 7 menit. Pas ya berarti ya? 7 menit lagi. Oh, 7 menit lagi. Jadi itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mari sekali lagi kita manfaatkan Ramadan yang masih tersisa 14 hari ini. Ingat tadi Pak, ingat yang tadi saya sampaikan, kita minta dipertemukan dengan bulan suci ini. Maka mari ya seperti layaknya orang punya etika, punya adab, ketika kita minta kepada orang lain, ya kan, terus diberi, kan kita terima kasih nih. Paling enggak ngucapin, Pak terima kasih saya sudah dibantu. Kita juga begitu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah minta Pak dari 3 bulan yang lalu, udah inden Pak, kita ibarat beli motor, beli mobil. 3 bulan lalu kita udah inden ke Allah, ya Allah pertemukan saya dengan bulan suci Ramadan. Maka kita sudah dikasih oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yuk mari sama-sama kita manfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita tingkatkan. Jangan kita anggap bulan Ramadan, kita perlakukan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Jadi ada pantun nih dari Pak Ustadz Kaimin, daun pandan harum baunya, bikin masakan
menjadi wangi. Mumpung Ramadan masih sisa harinya, yuk kita tingkatkan ibadah biar tidak menyesal nanti. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.